Tidak ada yang ada di atas muka bumi ini kemudian yang tidak berasal dari kalimatullah. Semua berasal dari kehendak Allah. Maka ketika dikatakan Yesus yang Anda tuhankan, dikatakan pada mulanya adalah firman, itu artinya pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Allah. Dan kehendak itu dilampiaskan oleh Allah dengan cara berkata. Maka perkataan Allah sampai kepada Jibril. Jibril menyampaikan perkataan kepada Maria. Maria menyampaikan menerima perkataan dari Gabriel. Maria hamil, berarti kehamilan Maria dan melahirkan anak pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perintah. Pada mulanya adalah kehendak. Seperti itu. Silakan. Ya, itu sih menurut gua lebih masuk akal pendapatnya Islam daripada Kristen. Itu juga gua bingung, Bang. Subhanallah. Nah, sekarang kalau saudara mengatakan lebih masuk akal, memang masuk akal. Mari kita urai. Yesus itu adalah makhluk. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita harus beriman. Yesus makhluk. Hanya orang sedeng yang tidak mau mengatakan Yesus itu makhluk. Adapun kemudian ada embel-embel dia adalah Tuhan, Sang Khalik itu sendiri, itu doktrin dogma. Untuk mendudukkan kemudian apakah Yesus makhluk atau dia adalah Khalik, tanya kepada Yesus, wahai Yesus, apakah engkau adalah pencipta Sang Maha Berkehendak itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukan Khalik. Berarti dia murni 100% adalah ciptaan dan 100% adalah bukan pencipta. Dengan demikian, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang berasal dari kalimatullah, kalimat Allah, kehendak Allah. Bisakah kemudian pencipta langit dan bumi ini membuat seorang manusia perawan hamil? Bisa. Bisakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ini menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Bisa. Jangankan lahir tanpa ayah, manusia bisa diadakan tanpa lahir. Siapa? Adam alaihissalam. Jangankan tanpa ayah seperti Yesus, tanpa ibu pun bisa. Hawa. Jangankan tanpa ayah, tanpa ayah ibu pun bisa. Siapa? Adam. Lalu kenapa kemudian manusia yang begitu sempurna diciptakan oleh Allah dari rahim manusia tanpa ayah, begitu dia keluar di atas muka bumi ini lantas dianggap Tuhan? Kenapa? Oh, dia datang karena kalimat Tuhan. Ya memang betul. Segala sesuatu di atas muka bumi ini tercipta karena perintah. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Dia memberikan ilustrasi, dia memberikan instruksi, maka semuanya tercipta. Yesaya 55 nomor 11. Semua firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum yang ku kehendaki itu terjadi. Jadi kalau aku keluarkan firman dari mulutku, Maria hamil Maria. Maria hamil, maka Maria hamil. Maria lahirkan, maka Maria melahirkan. Yesus terciptalah, maka Yesus tercipta. Maka ketika Yesus datang, dia pada mulanya adalah firman. Firman siapa? Firman yang bersama-sama dengan Allah. Apa itu? Sifat. Apa itu? Kehendak. Kehendak yang melekat pada diri Allah, menghendaki kemudian hamilnya Maria dan terciptanya sosok manusia bernama Yesus tanpa ayah. Maka kedudukan Yesus sama dengan makhluk ciptaan. Selesai, Bang. Silakan. Iya, Bang. Sebelumnya itu saya sudah sering ngikutin gitu, kayak room kayak gini. Terus gua dalam pikiran gua, ini kayaknya Kristen ini, mereka ini berbicara bukan menurut kitab, tapi menurut asumsi mereka sendiri. Sedangkan dalam Islam itu kayak ini emang agama yang benar gitu. Masya Allah. Jadi gini, saudara Kristus. Menurut saya juga itu kayak nggak mungkin gitu Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia itu
kayak nggak mungkin, kayak seluas dunia ini Tuhan itu besar sekali. Jadi nggak mungkin dia jadi seorang manusia yang penuh dosa. Iya. Betul. Jadi gini Bang, kalau kita melihatnya, jangan kita mengambil sisi keislaman untuk kita netral aja, kita ambil dari kitab saudara sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16, ketika kita berbicara mengenai wujud Tuhan, berbicara mengenai hakikat Tuhan, Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut, tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini seirama dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat rinci tentang keberadaan wujud dirinya, hakikat dirinya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan yang ada, dan dialah Allah yang maha halus, maha teliti. Ini jelas kaidah di dalam Islam seperti itu, dan ternyata diuraikan dalam kitab saudara juga, 1 Timotius 6:16. Maka fatallah hukumnya orang yang mempertuhankan sesamanya makhluk, yaitu Yesus. Wah, saya Kristen aja nggak tahu Bang. Nah itu dia makanya. Padahal kalau kita lihat di dalam kisah Lukas 2 nomor 22 kan jelas dikatakan di sana, orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara kepada Bani Israel antara Tuhan dengan manusia, di mana Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu hanya perwakilan Tuhan. Yesus itu hanya perantara Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa nusul ke atas muka bumi, maka Tuhan mengutus utusannya agar Tuhan bisa memperlihatkan kepada manusia mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui perantaraan sang nabi tersebut. Apakah itu betul? Betul. Apa buktinya? Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu karena Tuhanku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Nah, buktinya kamu bisa kemudian membuat orang buta melihat. Oh, itu karena Tuhanku. Kamu bisa membuat orang lumpuh berjalan. Oh, jangan salah, itu karena Tuhanku. Kamu bisa membuat badai menjadi damai, tenang. Oh, itu karena Tuhanku. Kamu bisa kemudian membuat air menjadi anggur. Oh, itu karena Tuhanku. Kok bisa kayak gitu? Ya, sebab ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Di dalam kitab Yohanes 5 nomor 36. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Kalau begitu Yesus bukan Tuhan. Ya memang bukan. Hanya orang yang gepeng kepalanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Bible dengan sangat sempurna menguraikan data-data itu. Yesus bukan Tuhan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya orang-orang Farisi, Paulus, Lukas, Matius, Yohanes dan seterusnya, penulis-penulis kitab ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus sendiri dalam catatan Bible mengaku dirinya bukan Tuhan. Ini jelas ini. Lalu adakah kemudian orang yang menganggap Yesus itu Tuhan efek jerah dari Yesus? Ada. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Apa dikatakan di sana? Jelas sekali, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, memanggil aku guru, memanggil aku Sayyid akan masuk ke dalam kerajaan langit, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Sang Tuhan yang telah mengutus aku. Nah, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan semacam pastor pendeta berseru di data nomor 22-nya,
Dan 23-nya, bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu Yesus? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus di data nomor 23? Enyahlah kamu semua, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah sekarang kalau kita mengukur di mana orang mengusir setan pakai nama Yesus, di mana orang bermujizat pakai nama Yesus, itu di mana? Ya di gereja. Siapa pelakunya? Pendeta-pendeta. Berarti mereka yang akan diusir oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Karena hanya mereka yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan bermujizat, ngobatin orang sakit pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ternyata Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, sekarang saya kembalikan kepada saudara Kristus. Kalau Anda cinta kepada Kristus, jadilah pengikutnya yang setia. Jangan menjadi penyembahnya. Silakan. Ini kayaknya berat karena sejak saya lahir itu ada yang dalam pikiran saya, dan mungkin keluarga saya mungkin nggak bakal nerima tuh. Bagaimana menurut Bang? Gimana itu Bang? Ya jadi gini Bung, tadi orang yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir oleh Yesus. Dianggap mereka ini adalah pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sekarang rela tidak Anda? Ikhlas tidak Anda? Orang-orang yang Anda cintai, semisal ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, ayah yang mencari nafkah siang dan malam untuk Anda, saudara-saudara, adik, abang Anda yang mencintai abang, maukah Anda, relakah Anda mereka kemudian dilemparkan ke dalam api neraka? Tentu tidak. Lalu bagaimana solusinya? Anda harus mencari jalan. Anda dulu yang harus selamat. Bagaimana bisa Anda menyelamatkan keluarga Anda kalau Anda sendiri tidak bisa selamatkan diri Anda? Jadi Anda harus selamat dulu, baru bisa menyelamatkan keluarga. Solusinya, ya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Kok bisa larinya ke sana? Ya, Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang zalim adalah mereka yang telah datang kepada mereka Islam tapi mereka menolaknya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa zalim ini? Yang tahu Yesus itu manusia tapi tetap disembah, itu zalim. Siapa orang yang zalim? Yang tahu emaknya, bapaknya, adiknya, kakaknya kalau mati dalam keadaan menyembah manusia akan masuk ke dalam neraka, tapi tetap membiarkan mereka dalam keadaannya, tidak mengambil langkah untuk menyembah kepada Allah, lalu memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka sehingga mereka juga ikut untuk menyembah kepada Allah. Itu zalim Bang. Zalim itu zalim-zalimnya. Sedangkan ketika kita mengatakan bahwa telah datang Islam nih kepada saudara Kristus, Islam sudah datang. Sebab Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untukmu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang engkau, tentang kalian. Aku merancang damai sejahtera, aku merancang salam, aku merancang Islam untuk kehidupan yang baik, dan aku tidak merancang kehidupan yang mencelakakan. Berarti Tuhan memang sudah merancang agama Islam. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada agama yang harus lebih baik daripada ahli Taurat. Lalu kemudian dalam Yohanes 16 Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ada masa di mana roh kebenaran akan datang, mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dialah Shalom, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ingat penekanan terakhir dari saya, Yesus mengatakan tanda-tanda ajaran yang benar adalah ketika sang pembawa ajaran tersebut memuliakan aku. Yohanes 16:13 sampai nomor 14. Tanda-tanda ajaran kebenaran setelahku adalah mengajarkan dan memuliakan aku. Yesus yang nabi dan rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Di dalam ajaran agama Islam disebut Isa alaihissalam. Dia kemudian dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Dibandingkan di Bible, Yesus itu dikutuk, mati dalam keadaan terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan di Islam, Nabi Isa sejak dia lahir sampai dia wafat, terangkat naik ke langit, semua hanya dimuliakan. Bahkan Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Kalau di kitab Anda, Yesus lahir di kandang binatang, mati kemudian ditonjok, diludahin, ditombak lambungnya, mati menanggung semua dosa kemaksiatan secara terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan saudara saya renungkan. Jadi ini lumayan berat sih Bang bagi gua. Tapi saya tidak mau, jujur saya tidak mau menunda lagi. Saya sebenarnya pengen nangis nih Bang, tapi banyak orang mau bersahadat, masya Allah. jadi ya kayaknya besok dulu lah kalau misalnya ada waktu. Iya, silakan Anda renungkan dulu. Ingatkan lagi Bang. Iya, silakan. Silakan Anda renungkan, karena kehidupan kita di alam semesta ini hanya sementara gitu ya. Salah kita Bung di dalam mencari dan menetapkan agama keyakinan kita terhadap sebuah agama, maka kita akan mati dalam keadaan kesia-siaan. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Subhanallah. Itu jelas Al-Quran menerasikan itu. Orang-orang kafir kemudian dari Nasara, ahli kitab, orang musyrik, ya, siapapun dari mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Nah, itu dia. Ya, kita doakan saudara kita ini, mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan hidayah. Amin. Itulah salah satu kemudian tujuan kita ada, tujuan daripada api itu dibentuk. Subhanallah. Subhanallah. Jadi teman-teman, ini bukan framing. Sebelum yang bernama Kristus tadi berbicara itu, kita tanya dulu, Anda agamanya apa? Beliau sendiri mengatakan dia Kristen. Jadi jangan lagi di framing di luar sana, itu mah Muslim nyamar-nyamar. Kan kebanyakan begitu ya Bang Juma ya? Iya. Gitu ya? Iya. Makanya diminta statement awal, berbeda dengan sebelumnya itu. Diminta statement awal, agamamu apa, dia nggak mau, hanya ngerocos saja. Itulah tempat ini, tempat orang beradab, orang jujur. Masya Allah. Ini juga Bang Handi menjadi jawaban kepada pendengki dan munafik yang naik mengaku ateis tadi, yang mengkritik cara berdakwah kita. Lihatlah bagaimana Bang Zuma menghadapi ketika ada seseorang yang tulus ingin bertanya, mencari kebenaran. Kita tahu bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah Islam. Jadi jangan hanya bisa melihat dengan mata kebencian terhadap usaha dan ikhtiar yang kami lakukan di sini. Kami juga meletakkan segala porsir pada kadar yang sesuai. Betul Ustaz. Ustadz Ali sama Bang Joma, apakah di zaman modern ini orang seperti Kristus tadi ada? Apakah di zaman Rasulullah dalam berdakwah Islam itu ada yang kayak beginian? Di zaman Rasulullah waktu beliau masih ada di Mekah dan Madinah, orang-orang kayak gini ada nggak sih? Maksudnya gimana Bang Andi? Dari ahli kitab ya? Ya, di zaman Rasulullah memperkenalkan Islam kepada kafir Quraisy. Oh iya. Ada nggak orang iya, iya. 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 Silakan.
Itu malah perintah Tuhan itu jelas itu. Perintahnya kemudian contoh, mohon maaf Dinda Ali, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini perintah. Serulah manusia. Ini tidak hanya mencakup satu kelompok, tapi semua manusia. Yang zaman Rasulullah seru dengan cara hikmah. Zaman kita juga harus demikian. Illal ladzina zalamu minhum. Pada zaman Rasulullah juga itu berlaku. Maka zaman sekarang juga ini harus berlaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu juga berlaku. Justru Rasulullah dikatakan qul, katakanlah wahai Rasulullah. Rasulullah pelaku pertama. Barulah kita mengikuti Bang Handi. Ya, jadi dengan cara hikmah, terkecuali ilal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim di antara mereka, ya sekali-kali kita terapi otaknya supaya otaknya itu bisa tidak mengkerut gitu Bang Handi. Nah ini Masya Allah. Nah ini sebaliknya ke Ustaz Ali. Kalau yang tadi itu banyak sekali yang ingin memeluk Islam dalam pertimbangan. Nah kalau di zaman dulu Pak Ustaz, ada nggak sih yang kayak sekarang ini pembenci, ingin membunuh Nabi, ingin menghujat dan seterusnya. Zaman dulu ada nggak sih? Jangan-jangan keluarganya sampai sekarang ini kayak gini-gini yang keturunannya. Silakan Ustaz Ali. Iya, jadi sunnatullah atau ketetapan Allah dalam kehidupan ini adalah as-sira' bainal haq wal batil, yaitu pertentangan antara kebenaran dan kebatilan yang akan terus berlangsung dari Adam sampai akhir zaman. Setiap risalah kenabian adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Hanya ada dua barisan itu, tidak ada yang ketiga. Jadi kita sebagai manusia hanya akan berada dalam dua konsekuensi itu, berada di barisan kebenaran atau sebaliknya, berada di barisan kebatilan atau kejahatan. Maka pertanyaannya kepada kita semua, di barisan manakah, di saf manakah kita berada hari ini? Maka melihat bagaimana perjalanan risalah Islam ini sampai dan berkembang pesat dan menjadi salah satu cahaya kebenaran yang tidak terbendung, bahkan dinubuatkan dalam surat An-Nasr bahwa di akhir zaman akan sampai janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, tatkala telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah untuk ajarannya. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian pasti akan menyaksikan manusia mendatangi agama Allah ini dengan cara berbondong-bondong. Maka kita lihat dalam riset dan survei yang mutakhir hari ini, yang terpercaya hari ini, ajaran apa di muka bumi ini yang pertumbuhannya paling pesat? Jawabannya satu, Islam. Ajaran apa yang menjadi pilihan oleh para peneliti, para saintis, para ilmuwan, dan orang-orang yang telah pesimis terhadap ajaran yang mempertuhankan sesama makhluk untuk kembali kepada kebenaran mempertuhankan Tuhannya makhluk? Jawabannya Islam. Data membuktikan, tidak bisa kita pungkiri. Maka ketetapan Allah ini, sunnatullah, bahwa kebenaran akan terus cahayanya menerangi dan tidak bisa dibendung, itu adalah satu kepastian. Namun pertanyaannya, apakah kita bagian dari yang menyiarkan cahaya itu, ataukah kita bagian dari yang meredupkan cahaya itu? Itu Bang Andi. Masya Allah. Aduh, Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ini apa? Ini berdua lagi nih sebelumnya. Soalnya ini penting sekali nih untuk kita semua nih. Iya, Bang. Kata kafir ya mungkin bolehlah buat di sebelah itu. Kalau munafik boleh nggak sih di luar Islam diberi istilah munafik? Apa seperti apa penempatan kata munafik itu? Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, munafik artinya idharul Islam wa itfa'ul kufri. Jadi menampakkan keislaman secara zahir tetapi menyembunyikan kekafirannya di dalam batin. Zahir lahiriahnya seakan-akan muslim, tetapi hati dan akidah di dalam batinnya kufur, kafir gitu. Menutup dirinya untuk menampakkan satu tampilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan kafir, zahir dan batinnya sama-sama menampakkan kekafiran atau penentangan kepada Allah. Di situ perbedaannya. Oke, disambut dulu yang baru masuk, Son.
Selamat pagi, Son. Oh, ya. Son. Selamat pagi ya. Shalom. Ya. Ya. Son sama Soy, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Soalnya kekecilan, Bang. Oh, sebentar. Udah. Semua. Ya. Shalom. Gimana, Bang? Gimana? Iya, salon. Kedengeran belum? Udah. Sudah ya. Oke. Iya, Bang. Nama saya Joyo, saya seorang Kristen ya. Iya. Iya. Dari tadi saya dengerin semua ini, berapa menit terakhir ini semenjak tadi Bang Kristus tadi naik, adem banget. Enak gitu dengerinnya. Nggak seperti yang tadi gitu kan, ada kata-kata yang kurang etis lah untuk didengar gitu ya. Oke. Oke, Bang. Oke, kita Jadi, sambut Bang, Son dulu ya. Kayaknya adik kakak nih, Soy sama Son nih. Oh, enggak. Yang Enggak panggil ya? saya Joyo aja, nama saya Joyo. Oh, Joy. Okay. Iya. Baik, Bang. Ada muslim, alhamdulillah. Iya. Son, selamat pagi, Son. Selamat pagi ya, Bang. Son. Selamat pagi, Maaf. Saya pikir sorry. Ya, pagi Son, ada yang ingin disampaikan atau ada keluhan, ada apalah, ada Bang Juma, ada Ustadz Ali, ada Ustadz Sugi, silakan dikeluarkan semua unek-uneknya begitu, monggo. Bang Son, silakan. Iya Bang, ya. Semangat Bang, jangan sedih. Tadi hanya lihat teman-teman dari Kristen itu nggak mengerti tentang apa tadi itu ya. Yesus yang disalibkan. So laki. Yohanes. Iya, masalah penulisan tentang kitab Yohanes, siapa yang menulis. Dan tadi pertanyaan siapa, lupa namanya tadi Abang Zabe itu, tentang Yohanes 1 ayat berapa tadi ya? Ayat 16 sampai 30. Iya, kalau Ini, lagi mabuk jangan naik ke sini. Son, kamu Kristen ya, Son? Yoi Bang, siap. Oke, baik. Silakan aja kalau mau bertanya atau apa begitu. Dipersingkat Ya, tadi biar Bang Juma sama Ustaz Ali beri penjelasan. Tadi ada yang nanya dari saudara muslim. Ini yang dari kitab Yohanes yang menulis itu dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 30 itu menulis siapa, tentang siapa. Perlu diketahui juga itu kan sudah jelas bahasa Indonesianya dengan jelas dikatakan itu menceritakan pribadi Yohanes Pembaptis. Dan sementara kami kaum Nasrani tahu tentang penulisan daripada kitab Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Pertanyaannya? Tadi si abang yang muslim tadi bertanya, itu sebenarnya yang menulis ini siapa? Kok yang menulis bertanya sama yang ditulis gitu? Hanya menjelaskan itu aja. Udah gimana Bang Juma? Udah bisa diberi dongkrak halus. Iya, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Intinya itu di situ, Bang. Intinya itu di situ. Kenapa dikatakan bahwa Yohanes bukan penulis buku Yohanes itu? Itu jelas sekali bisa kita lihat di dalam Yohanes 21 yang kami terangkan tadi. Ada seorang yang bersaksi kepada penulis tentang apa yang dituliskan. Jelas itu, Bang. Bagaimana mungkin kemudian kalau Yohanes yang menuliskan catatan yang ada di dalam kitab saudara ini adalah Yohanes sendiri murid Yesus, tidak mungkin kemudian dia menguraikan sebuah cerita yang mana ceritanya itu justru dia tidak masuk ke dalam cerita yang ada di apa yang dituliskan. Dialah murid. Nah, ini pernyataannya di dalam Yohanes 21. Dialah murid, harusnya akulah murid. Kan gitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini.
dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Harusnya kalau yang menulisnya ini adalah Yohanes murid Yesus, maka dia mengatakan, akulah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan aku yang telah menulis, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu benar. Tapi dia justru mengatakan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis dari kitab Yohanes ini bukan murid Yesus. Sederhana kok itu, Bang. Ini fakta akurat di dalam kitab saudara. Yohanes 21, nomor 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, berarti ada kesaksian-kesaksian yang diterima penulis buku Yohanes yang tidak dia tuliskan semuanya. Sebab kalau dia tuliskan semuanya, maka kesaksian sang murid Yesus tentang Yesus kepada penulis itu tidak akan memuat semua kitab yang ada. Jelas itu. Jadi kalau kita mau menguraikan, anggaplah yang datang bersaksi ini adalah muridnya Yesus, yaitu Yohanes. Jadi Yohanes, sang murid Yesus, bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakoni oleh Yohanes murid Yesus bersama dengan Yesus, dia persaksikan kepada penulis, sehingga penulis menuliskan cerita itu. Belakangan tulisan sang penulis ditulis sebagai Injil karangan Yohanes, supaya dianggap bahwa catatan tersebut adalah tulisan murid Yesus. Padahal tidak. Ini bukan tulisan murid Yesus ini. Tapi kesaksian dari murid Yesus disampaikan kepada penulis. Penulis menuliskan bukunya, lalu kemudian terbit. Berarti dia adalah orang ketiga. Gitu, Bang. Son. Halo. Bukan lu Joy, Son yang satu. Taruh lu Joy. Son. Kerungu ora Son? Tak kandani kok ngeyel. Minggat. Waduh. Orang ngapa-ngapa. Kok lu nggak? Gimana ini kok pergi gimana? Mungkin kaget aja lihat yang kita sampaikan, Bang Andi. Maklumi. Ya, betul. Itu Bang Andi, ada Soyjoy juga di bawah. Soyjoy Muslim tadi kayaknya. Ada yang mau disampaikan, Bro Joy? Oh ya, assalamualaikum, salam, saya Kristen. Oh, Kristen toh. Iya, betul sekali. Oke, silakan Bro Joy, ada yang mau disampaikan, monggo. Iya, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih semua teman-teman kita, abang termasuk, terima kasih udah saya dinaikin ke atas, sudah nunggu dan denger dari tadi, adem banget pembahasan itu. Ini kalau balik lagi ke si Yohanes saya puyeng juga, jadi saya mau ke yang lain aja lah. Bisa boleh? Boleh. Puyeng. Aku bilang kan teman kita yang pergi itu puyeng dia. Iya, maksudnya mentok di Yohanes aja. Saya sendiri aja Kristen, saya nggak tahu Yohanes itu perlu saya cari tahu apa nggak. Saya orangnya netral. Oke. Termasuk kayak di sebelah juga kan, saya juga susah dinaikin tuh sama yang cowok apa cewek, genrenya gitu saya kurang. Abang-abang lah pokoknya. Komalnya apa, Bang? Nah, saya mau bilang gini, Bang. Maksudnya saya mau nanya gini. Tapi dijamin ya, Jo, lu Kristen beneran ya, jangan sampai framing nih. Kristen betulan gua. Oke, lanjut. Iya. Jadi gini, Bang, saya tuh pengen bilang gini, Bang. Kenapa saya sendiri sebagai orang Kristen, saya bukan Nasrani ya, saya Kristen gitu loh. Beda soalnya Nasrani sama Kristen nih.
Iya, betul. Oke, saya tegaskan saya Kristen. Nah, saya tuh pengen bilang gini, kalau abang-abang sebagai saudara saya yang muslim, saya juga punya saudara juga yang muslim gitu ya. Sedangkan ada saudara saya yang Kristen itu mau beribadah itu sulit, mungkin bukan di tempat saya tapi di daerah-daerah lain itu yang dipersekusi, yang dilarang ibadah lah, apalah segala macem lah. Itu gimana itu bang, menurut abang sendiri sebagai saudara muslim saya gitu? 4 kali kita menjawab pertanyaan ini hari ini. Nggak apa-apa. Maksudnya Kristennya dilarang, dihambat beribadah begitu? Iya. Maksudnya contohnya, tentang pembangunan gereja lah bang. Iya betul. Baik. Saya aja bang cuma ya. Iya. Izin jadi membangun gereja atau rumah ibadah itu ada aturannya. Masjid juga ya sama, rumah ibadah kan masjid dan gereja juga dan lain-lain. Betul. Itu kita harus memperhatikan SKB 3 Menteri. Itu wajib hukumnya karena aturan ini masih berlaku untuk kita semua. Untuk membangun gereja misalnya itu harus ada 90 Kristen yang stay di situ. Dengan KTP-nya harus tervalidasi tingkat kelurahan dulu. Ya, harus ada 90 orang Kristen di situ, nggak boleh ngimpor. Itu satu. Kedua, itu setelah tervalidasi di situ, lanjut lagi harus ada 60 tokoh masyarakat di sekitar situ dimintai persetujuannya. Kemudian ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di situ ada Kristen, ada Islam, Hindu dan seterusnya. Di sana harus ada kesepakatan juga. Tervalidasi semua, baru naik ke Kota Madia Kabupaten. Disitulah baru dikeluarkan izinnya. Satu item tidak terpenuhi ya nggak bisa Tondo. Kira-kira gitu Joy. Oke Bang, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi gini bang, sedikit bang ya, saya tambahin bang. Oke siap. Ya pasti ada sebab musababnya kenapa tidak boleh didirikan gereja di situ. Ya salah satu contoh yang dikatakan Bang Andi, kalau izinnya, prosedurnya itu belum lengkap, ngapain harus nekat untuk membangun gereja? Akhirnya kan mengundang reaksi begitu. Kalau memang gereja itu sudah ada izinnya, ya itu tidak boleh kita halang-halangi, tidak boleh. Jangankan di masa damai ya, di masa damai, umat Islam itu dalam posisi perang pun itu dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh para pendeta, rahib-rahib. Ya, apalagi di posisi damai. Bagaimana mungkin kita akan melarang orang bangun gereja? Nah, yang dilarang itu kalau prosedurnya belum sesuai. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintahan kita. Kita kan punya hukum. Seharusnya setiap warga negara taat terhadap hukum itu, Bang. Ya. Oke. Kalau ada gereja mau dirobohkan, ya kalau dia sudah punya izin, lalu mau dirobohkan, saya orang yang akan membela. Tetapi kalau ada gereja mau didirikan tanpa, tapi izinnya belum ada, saya orang yang memimpin untuk merobohkan gereja itu. Gitu, Bang. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Bapak Sugi ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, itu benar semua. Jelaskan kita di negara hukum ya, apalagi kita di Indonesia bukan di negara Timur Tengah sana, betul? Jadi kalau misalkan saya bilang tadi Bapak jelaskan itu berdasarkan izin, terus ada izin pembangunan, izin mendirikan gereja, segala macam atau apa namanya harus ada jumlah jemaat 90 orang gitu kan. Itu semua sudah terrealisasikan. Contoh yang di Bekasi lah, yang tahun kemarin. Tahun Bekasi silam. mana Mas? Bekasi Timur kalau nggak salah ya. Yang baru-baru tahun kemarin lah, berapa tahun lalu. Nah itu kan itu mereka yang tidak boleh beribadah di tempat gereja, mereka pindah dulu karena kan suasana memanas kan di sana kan. Jadi mereka pindah ke rumah untuk melakukan ibadah itu. Dan itu tetap dipersekusi gitu loh Mas, dilarang. Itu gimana itu tanggapan Mas? Nggak bisa kita bahas dulu tanpa
tahu itu di Bekasi yang mana, gereja yang mana gitu loh. Ini kan studi kasus ya. Iya betul. Mungkin ada yang dia maksud gereja Santa Carlo, bukan? Ya bikinlah salah satu contohnya tapi Santa bukan Carla, itu, Santa Carla ya. Iya betul. Bekasi Utara. Iya betul. Ya pelajari dulu kasusnya seperti apa. Saya nggak berkomentar itu sebelum Anda bawa data. Datanya bisa kita cari gitu Pak ya. Itu contoh, itu cuman sebagian contoh, salah satu contoh sih. Kalau dibilang mungkin kan beberapa tahun ini ada beberapa saudara kita yang Kristen itu mengalami seperti itu gitu loh. Mungkin di tahun-tahun ini karena demokrasi kita semakin bertumbuh dengan baik gitu kan, masyarakat Indonesia juga tidak gampang dibodoh-bodohi gitu kan. Jadi mungkin kesini-sini rada adem gitu kita ngelihatnya juga. Itu gimana itu menurut mas-mas yang ada di sini? Nggak bisa kita bahas itu Mas. Nggak bisa ya. Kalau Anda nggak bawa datanya dulu. Dan kita juga harus pelajari dulu apa sebab musababnya kan begitu. Kalau kita ngomong doang serba salah nantinya. Memberi statement nggak tahu datanya kan gitu. Iya benar-benar. Kita cuma menyampaikan asumsi-asumsi yang ngalor ngidul bilang betul itu ya. Dia. Iya. Oke, kalau saya boleh nanya berikutnya, boleh tidak? Monggo. Oke, untuk abang-abang ini terima kasih banyak ini. Jadi gini Bang, saya kan Kristen ya. Tadi ada kawan kita yang kawan saya Kristen juga, yang Kristus namanya, Abang Kristus kalau nggak salah. Yang bilang keluarganya dia itu Kristen semua, saya juga Kristen semua. Mungkin kalau Abang Kristus masih ada di sini bisa dengar juga. Ada juga kakak saya itu pindah ke Muslim juga. Mungkin awalnya emang ya betul seperti tadi diusir bahkan nggak diakui gitu kan, nggak diakui keluarga apalah segala macam. Itu cuman nggak sampai hitungan setahun 2 tahun kok. Ketika poinnya aja Mas, tanyain poinnya biar Banyu menjawab atau Bang Ali. Oke, poinnya gini. Kenapa harus dipersulit gitu loh untuk orang yang punya menurut saya nih, saya yakinnya sama Kristen gitu ya, Abang Muslim gitu ya. Kenapa kita harus memperdebatkan kepercayaan kita masing-masing gitu loh? Oke. Udah ditangkap Bang Juma, kenapa ada diskusi lintas agama ini? Iya, betul. Oke, cukup ya. Saya terjemahkan biar cepat poinnya dapat. Bang Juma, kenapa ada diskusi lintas agama? Monggo. Baik. Jadi kalau kita lihat ya di dalam kitab saudara ada perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Umat Islam itu adalah makhluk. Berarti kami harus kemudian menerima keadaan bahwa Kristen itu diperintahkan untuk menginjili kami kan gitu. Betul. Nah, di Islam juga perintahnya jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal lilatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Betul. Ada perintah. Di Injil juga ada perintah. Maka diskusi ini terjadi. Itu yang pertama. Kedua, antara Islam dan Kristen ada yang offside, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Saya katakan tidak benar, tidak betul, tidak sah alias ilegal di dalam menyerukan Injil, di dalam menyerukan agamanya. Apa itu? Mereka menggunakan senjata, menjadikan kemudian istilah-istilah Islam di dalam memberitakan Injil. Sebenarnya di Kristen itu nggak ada kata Injil, tidak ada. Injil itu dari Al-Quran. Tidak ada, coba Anda cari. Ada nggak di original teksnya? Yang ada Evangelion. Evangelion itu adalah berita atau kabar gembira atau kabar baik. Nah, bagaimana kemudian mengambil kata Injil? Apa alasannya kemudian mengatakan bahwa itu adalah Injil? Sementara di original teksnya tidak ada ya. Artinya hanya mengambil dari Al-Quran, termasuk kata Alkitab. Dari mana Bible mengambil kata Alkitab?
Nggak ada original teksnya kata Alkitab. Ambilnya dari Al-Quran. Dari mana ambil kata Allah yang disebut Allah? Tidak ada original teksnya kata Allah. Hanya ada di dalam Islam. Dari mana ambil kata Nabi, kata Rasul, mujizat, syafaat, kafir? Dari mana ambil kata itu semua? Dari Islam, dari Al-Quran. Dan original teks kitab saudara itu tidak ada. Jadi Kristen menyerukan kitabnya kepada seluruh makhluk dengan cara-cara yang tidak baik. Dan itu menyalahi konsep kebenaran. Yang disebut kebenaran tidak boleh diselimuti oleh dusta. Yang disebut kebenaran tidak boleh dilemuri dengan sesuatu yang kenajisan. Dikatakan najis karena dia tercemar. Dikatakan tercemar karena dia menggunakan istilah-istilah di luar agama orang lain. Untuk apa? Untuk menjadikan kemudian agamanya itu memenangkan pertandingan. Kenapa? Di dalam Filipi 1 nomor 18 mau diberitakan Yesus itu dengan cara mengelabui atau dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Nah ini cara-cara yang tidak baik ini yang digunakan. Sementara Islam tetap menggunakan dengan kaidah Islamnya. Mau diterima ataupun tidak itu terserah kepada orangnya. Yang pasti kebenaran harus ditegakkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami mengajarkan manusia dengan Islam tanpa harus kemudian menggunakan istilah-istilah di luar Islam di dalam menerjemahkan kitab suci kami. Kenapa? Karena kebenaran tidak perlu diselimuti dengan kebohongan untuk supaya diterima orang. Karena perintah Al-Quran jelas, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur kafir silakan kufur. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tapi kalau di agama saudara harus dibalut. Kenapa? Ada perintahnya. Aku kemudian mengutus engkau, cerdiklah seperti ular, jinaklah seperti merpati. Kalau di Islam enggak. Katakan A kalau A, katakan B kalau B. Maka kami tidak ada kemudian kepalsuan. Filipi 1:18 ya, mau cara mengelabui ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Dan itu tidak dilakukan oleh umat Islam. Coba lihat penampilan para orang-orang yang selalu muncul pakai kopiah, pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, kemudian apalagi pakai baju koko, di mana semua itu adalah ciri khas daripada umat Islam. Mana ada umat Islam kemudian pendetanya yang mu'alaf masih menggunakan atribut ke Kristen? Nggak ada kami. Pakai salib segala macam. Nggak ada kami. Kami kemudian tidak mau katakan A kalau A, katakan B kalau B. Nah, di agama Anda enggak. Itulah kemudian kenapa diskusi ini terjadi. Meskipun demikian, ada di antara dua agama ini yang melakukan cara-cara yang licik. Seperti itu, Bang. Oh, betul. Enak gitu loh Bang, saya dengar dari Abang gitu kan, saya juga dengar dari yang Kristen. Tapi gini loh Bang, Abang ini kan salah satu saya bilang ini orang yang berilmu, haus akan ilmu, dan mungkin sekolahnya juga tinggi seperti orang yang di sebelah itu loh. Maksud saya sebelah itu Abang-abang Hilya kalau nggak salah namanya itu. Betul ya? Saya sebenarnya gini, kalau mau dianggap sama seperti Elia kelihatannya jauh Bang. Elia itu pintar berbicara tapi ilmu nggak ada. Dia cuma pandai berbicara aja seperti seekor bebek yang tapi ilmu nggak ada. Coba Anda periksa pernyataan-pernyataannya. Ketika berdebat dengan saya, nggak ada sama sekali ilmu yang keluar. Ketika diundang kemarin, nggak ada ilmu. Dia kemudian ingin memisahkan antara PL dengan IR. Dia ingin kemudian memisahkan itu. Tapi dia bawa kitab suci. Nah, dia mengatakan bahwasanya itu adalah tanah warisan nenek mereka, nenek IR. Tapi faktanya dia uraikan sendiri bahwa orang-orang Palestina diusir kemudian oleh IR ke wilayah utara. Dengan kata lain, Palestina yang punya tempat kemudian diusir sehingga duduklah orang IR di situ. Yang kacau penyampaiannya kayak gitu. Diskusi dengan saya, coba Anda bayangkan. Dia mengatakan Lukas itu orang Yahudi. Gimana ceritanya? Seorang berilmu, dasar-dasar yang sangat harus dikuasai sebagai sekolah minggu. Dia tidak kuasai coba. Lukas orang Yahudi kata dia.
Aduh, kacau Elia itu. Gak ada ilmu bang. Tapi kalau kita hanya mendengarkan alunan suaranya, susunan kata-katanya, orang terkesima. Oh, pintar bicara. Tapi orang yang berilmu sama sekali, bagi saya Elia itu double kosong. Mungkin Anda lebih hebat daripada Elia. Jauh. Saya rasa jauh. Anda lebih hebat. Terima kasih abang. Tapi menurut saya sendiri sebagai Kristen saya nggak sehebat dia. Tapi saya mengatakan Anda lebih hebat dari Elia. Enggak sehebat abang juga yang tahu Alkitab saya. Isi Alkitab saya sendiri saya tidak tahu. Gitu ya bang ya. Tapi saya mau menyampaikan gini loh bang. Gini bang, izin bang. Saya yakin bang izin. Saya yakin Elia dia tidak bisa membaca original text Bible-nya. Saya jamin itu 1000%. Oke. Buta huruf Bible dia. Setuju ya bang Juma? Iya. Oke. Lanjut. Abang, maksud saya gini loh bang. Di antara perbedaan kita, abang sama saya siapa abang Hilya Haliwa itu, saya kurang tahu, termasuk abang. Saya tuh pengen tuh damai gitu. Kalian tuh berdebat, menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen. Joy, saya mau tanya, kenapa kamu panggil dia abang padahal dia sering jilat-jilat bibir? Karena sebenarnya karena cowok. Saya awalnya mikirnya cewek gitu loh. Soro aja ketipu. Bener. Kata Isra Soro kirain perempuan ternyata laki. Isra Soro bingung. Gitu lah terusin. Oke. Kalau saya nggak mau bahas fisik mas ya. Saya aja panggil abang sama Elia waktu itu diskusi pertama lo ya. Aku panggil abang. Meskipun saya tutup mata soalnya. Saya nggak berani bawa fisik ya. Tapi saya tuh mau nyampaikan. Walaupun kita berbeda gitu ya mas ya, mas boleh menyampaikan apa ajaran mas menurut Al-Quran itu sendiri. Terus ada yang berargumentasi tentang Alkitabnya dia atau kitabnya dia yang benar atau kitab mas yang salah. Itu kalau bisa tuh kayak Bang Juma ini loh, menyampaikannya adem. Maksudnya nggak usah terlalu bahasa kasar, kurang etis kalau saya mendengarnya gitu ya. Karena apa sih lu sedang bro izin bro, gimana nggak kasar? Contoh kalau membaca satu data terbacanya kasar, ya kasar lah, masa kita mau haluskan? Elai sudah berusaha menghaluskan loh, tetap aja kasar itu ada. Misalnya nih contoh, ada kata sundal, susunya dijama-jama. Nah bagaimana mau diperhalus lagi? Gini Soy Joy, saya juga sangat marah ketika ada yang mengatakan Yesus terkutuk. Setuju nggak? Nah, kalau ada yang menyatakan Yesus manusia terkutuk, kamu marah nggak? Banyuma, bisa nggak sih? Banyuma izin, bisa nggak sih Ustadz Ali sama Pak Desugi? Bisa nggak kita perhalus? Misalnya ada kata-kata tidak baik di dalam terjemahan Bible-nya, apakah kita mempunyai kewenangan memperhalusnya? Ya nggak boleh lah orang isi kitabnya begitu. Karena itu tekstual ya, yang harus kita baca secara jujur. Jadi Soy Joy, saya setuju dengan Anda. Kalau di situ dikatakan peler ya peler, mana bisa dirubah? Ya, Soy Joy, saya setuju dengan Anda. Jahat sekali jika ada yang mengatakan Yesus terkutuk. Setuju nggak dengan saya? Itu penghinaan dan penghujatan kepada Yesus ketika mengatakan Yesus terkutuk. Anda setuju nggak? Galatia 3:13 bro. Ternyata penghujatan kepada sesembahan yang Anda sembah itu ada dalam Bible Anda sendiri. Coba nanti bro baca Galatia pasal 3 nomor 13. Paulus mengutuk Yesus di situ. Itu. Oke, izinkan dulu ya Bang Banyuma. Boleh nggak sih kata terkutuk, player, susunya dijama-jama, sundal itu, ini kita bisa perhalus nggak sih Banyuma? Kalau saya biasa ya membacakan data itu kepada mu'alaf utamanya yang perempuan saat kajian, saya ini perhalus dengan cara saya sendiri itu loh. Tapi orang-orang itu ngerti bahwa yang saya maksud itu adalah biji zakar gitu. Mereka paham saya menggunakan bahasa nonot, dia udah paham. Seperti itu Bang Handi. Tapi kita tidak punya hak untuk
menggantikan kemudian secara mutlak di dalam kitabnya teman kita Kristen. Misalnya Kalau kasih mau contoh banyak Mak, satu. Orang yang hancur biji pelernya, yang terpotong kemaluannya, dilarang masuk jemaat Tuhan. Bagaimana memperhalusnya? Biji nonot. Oh, Aduh, kacau ini Bang Andi. ya. Pertanyaan berat itu bagi saya Bang Andi. Nah itulah yang kita baca, dikira kita menghujat. Itu maksudnya Joy. Gimana Joy? Joy? Justru Bang Juma memperhalus loh. Kalau kajian internal memperhalus ya Bang Juma ya? Iya. Iya. Gimana cara? Bener loh, datanya lo ada itu loh. Serius. Di ulangan 23 nomor 1. Saya baca ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Nah. Ini kalau dibacakan sama anak kecil bagaimana gitu? Diperhalusnya. Joy. Jadi gini loh, Bang Andi, maksud abang ini kayak kita kan nggak boleh keras-keras. Kalau saya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu terlalu bermulut besar, sombong dia, maka saya harus menghancurkan kesombongannya. Karena kalau tidak dihancurkan kesombongannya, dia akan terus berlaku sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Contoh seperti tadi, ngaku sekolah teologi 6 tahun. Masa hukum salib katanya hukum Yahudi. Nah, ini kan nggak sesuai dengan pengakuannya gitu loh. Selama 6 tahun itu belajar apa? Masa salib hukum Yahudi? Teolog, dia belajar ilmu teologi untuk merancang Lukas orang mana banyak Lukas orang mana banyak Lukas? Orang Yahudi. Masa teologi